sebagai orang muslim Bapak Ibu, muslim dari keluarga yang taat muslim. Saya waktu SD pagi sekolah saya besar di Rawamangun. Di Rawamangun jadi SD-nya di Rawamangun, SMP-nya di Jepang, SMA-nya juga satu di Rawamangun. Jadi dari kecil sudah dididik mengenai paham agama Islam karena orang tua saya Islam. Tapi bukan mau saya Pak, bukan mau saya yang menjadi seorang Islam pada waktu itu. Kalau untuk 71 saya lahir masih muda Pak ya, masih ya. Jadi pagi saya sekolah, sorenya saya belajar di madrasah pro. Jadi di Rawamangun itu ada madrasah. Saya di antara ini juga pernah ikut lomba TK dan tapi barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang muslim yang sangat taat, bahkan juga latar belakangnya memang dia mengerti soal agamanya. Sekalipun demikian, tetapi jalannya bukanlah jalan Tuhan. Itulah sebabnya dia menjadi pengikut Kristus dan menjadi Kristen. Kalau kita melihat latar belakang orang tuanya dan neneknya, bahkan juga dia sendiri, pagi dia ngaji dan juga sore belajar. Itu adalah luar biasa pengetahuannya tentang agamanya. Itulah sebabnya dia bersaksi kepada semua orang yang melihat dan mendengarkan video ini. Tujuannya supaya dapat dikuatkan. Ini kesaksiannya ini bukan karena dia karang sendiri atau karena disebabkan oleh sembako atau uang atau jabatan dan lain sebagainya. Tetapi murni karena ia menemukan satu kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mari kita melihat dan mendengarkan apa sesungguhnya sehingga dia berani meninggalkan kepercayaan lamanya dan dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi Kristen. Saya Tirta Esa. Saya lahir sebagai Tubarus Tirta Esa. Kalau Tubarus itu berarti orang Banten, Pak. Orang Banten. Jadi bapak saya mempunyai bapak, akhirnya kakek saya itu namanya Syawal Ahmad Joyo Sukarto bin Kiai Haji Magumar bin Kiai Haji Mas'ud. Sudah almarhum, dikuburkan di Gombong, Desa Bode, di pesantrennya uyur saya itu. Uyur saya, Kiai Haji Mas'ud itu makamnya dua. Ada di Desa Bode, di Gombong, dan satu di Baki, di Mekah. Jadi uyur saya adalah salah satu pengajar di Mekah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, belum habis itu ya. Kalau ibu saya, orang tuanya adalah Tubagus Pena bin Tubagus Ahmad Mon, seorang yang cukup terkenal di Banten, Tangerang. Jadi kalau orang nama siapa di Indonesia begitu Pena. Kalau Supena mereka pasti tahu siapa itu adalah kakek saya, Supena. Yang makamnya kakaknya mempunyai keluarga sangat besar juga dari Pandeglang dan di Sukabumi. Makam keluarganya juga di Cianjur. Jadi dari orang tua laki, orang tua perempuan, makam-makam leluhurnya itu banyak diziarahi oleh orang-orang Muslim, terutama pada saat menjelang Ramadan, menjelang saya sudah lupa. Jadi saya terlahir sebagai orang Muslim Bapak Ibu, Muslim dari keluarga yang taat Muslim. Saya waktu SD pagi sekolah saya besar di Rawamangun. Di Rawamangun jadi SD-nya di Rawamangun, SMP-nya di Jepang, SMA-nya juga satu di Rawamangun. Jadi dari kecil sudah dididik mengenai paham agama Islam karena orang tua saya Islam. Tapi bukan mau saya Pak, bukan mau saya yang menjadi seorang Islam pada waktu itu. Kalau untuk 71 saya lahir masih muda Pak ya, masih ya.
Jadi pagi saya sekolah, sorenya saya belajar di madrasah. Jadi di Lorong itu ada madrasah. Saya di antara gini ini juga pernah ikut lomba teki juga dan walaupun nggak menang gitu kan, tapi ikut lomba teki lagi SD. Lalu SMP dan SMA saya sering bergelut di dalam Islam. Lepas dari situ saya baru mengalami pendidikan pesantren di Gentur di Desa Warungkodang di Cianjur. Itu sepupu dari uang saya yang di sana pesantrennya itu. Singkat cerita, karena Brody yang guru mereka aja ya gitu. Oh tidak jangan. Jadi singkat cerita Bapak Ibu 10-11 tahun yang lalu, oke skip. Lalu 11 tahun sahabat saya ini meninggal lagi. Jadi kalau orang Islam itu meninggal kan di ngaji dulu kan, itu saya dulu. Saya waktu itu juga nggak salah ya kalau saya karena saya 10 tahun yang lalu itu sudah mulai terkontaminasi oleh teman-teman pergerakan teman perjuangan saya, teman-teman saya. Waktu saya menatap wajah itu mayat yang meninggal, yang ada di benak saya adalah ini kan hobi saya, ini pakai sahabat saya, jadi saya tahu kan plus minusnya. Jadi saya bertanya, sahabat saya ini pulangnya kemana? Tuhannya yang mana? Akhirnya hati itu yang membayang terus selama 1 minggu pikiran saya. Ini sahabat saya pulang kemana? Matinya kemana? Ketemu Tuhannya, apa menyangkut di pohon? Kan kita nggak tahu gitu kan, atau kadang-kadang di pohon di batang kan gitu ya. Kita belum tahu kan seperti itu kan. Itu adalah poin yang menjadi titik balik hidup saya 11 tahun yang lalu. Jadi saya mencari Tuhan. Siapa Tuhan saya? Karena saya juga dulu belajar Al-Quran, saya harus mau tidak mau kembali kepada saya belajar itu. Tapi semakin saya mempelajari kembali Al-Quran, semakin saya menemukan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran. Ya lo, satu contoh, ya Al-Quran dikatakan, aku dalam burung Isa Al-Masih telah lahir dan telah mati dan telah dibangkitkan. Al-Quran lo. Lalu di Mutiara Hadis tahun 2002, hadis 152 dikatakan Muhammad berkata bahwa nafas dan air kehidupanku ada di tangan Isa putra dari Maryam. Apa gila saya? Iya dong, ini gila ajarannya. Karena saya sudah mulai goyah, lalu ketemu teman saya, orang muda, jadi saya belajar muda, mempelajari. Oh luar biasa aslinya muda ini. Tapi saya tidak menemukan esensi pusika pada saat itu. Akhirnya saya belajar kejauhan Pak. Kejauhan itu kan ada umat Islamnya, ada Kristennya, terus ada Budanya jauhnya. Lagi-lagi saya merasa disesatkan. Saya belajar Katolik, terus saya ketemu teman-teman dari Minahasa, teman-teman dari Tunis, lalu saya belajar agama Kristen. Di GPIB Paulus Mengendai, saya belajar. Di situ suatu saat saya mendengarkan khutbah seorang pendeta yang mengajarkan tentang kasih Pak Pendeta. Nggak tahu kenapa pulang dari situ, selama saya pulang dari Menteng ke Rawamangun sambil nyetir itu nangis. Keluar emosi sendiri, padahal seorang saya itu nggak nangis. Saya dihukum tentara, dihukum polisi juga tawa-tawa aja. Tapi dinas, saya bunuh diri semalam itu. Saya panggil tanya, apa ini kasih yang Tuhan Yesus ajarkan?
Di situ saya mulai mencerahkan, sehingga 4 tahun yang lalu itu saya apa ya, bilangnya, saya orang yang rajin ke ibadah gereja. Hampir 1 tahun itu saya tidak melewatkan ibadah minggu. Nah, keluarga saya kan mulai tahu dong, mulai mencium kan, saya bilang ya saya lagi dari Kristen. Dan puji Tuhan Pak, saya dikeluarkan dari kewean keluarga. Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Buat saya setengah pikir dengan berkelas seperti itu, kayaknya saya moving, saya cari pengarahan karena saya gila aja. Saya ini karena mungkin sama dengan ayah saya, pikirannya pengennya belajar, pengen tahu kenapa, sebabnya apa, bagaimana ya. Jadi saya nggak sendiri kalau ada pendeta, ustadz, ya itu ngomong, saya selalu dulu hanya kenapa. Jadi nggak bisa mengembangkan gitu. Berarti memasuki tahun pertama saya mulai belajar, lalu saya ikut katekisasi, baik yang khusus maupun yang umum. Tapi lagi-lagi saya itu pada saat mau pembaptisan itu nggak ada heran Pak, kalian gitu. Lalu memasuki tahun kedua, artinya 3 tahun yang lalu, saya disuntik dalam Tuhan Pak. Saya sudah pernah di dalam Tuhan. Oh luar biasa, berarti ini orang-orang kudus semua nih, luar biasa. Luar biasa. Oh gitu. Luar biasa. Jadi ceritanya saya dalam dunia itu karena saya sudah mengakui Tuhan, mengakui Tuhan Yesus, sudah ibadah terus. Artinya saya sudah in di dalam Kristen. Walaupun belum dibaptis. Memasuki tahun kedua itu, karena saya makin cinta gitu ya, ini di dalam Kristus, tambah luar biasa Pak. Saya nggak boleh pulang sama keluarga saya, nggak boleh ketemu anak saya, nggak boleh ketemu ibu saya. Lalu pekerjaan saya hancur berantakan, diputus, SPK segala macam. Luar biasa mengikuti Kristus saya. Tapi yang membuat disentilnya itu adalah karena saya sudah mengimani, tapi saya tidak mau mengakui. Mengimani, tapi tidak mau mengakui Pak. Gimana caranya? Tidak bisa. Jadi kadang-kadang kalau lagi urusan bisnis sama orang Islam, bos gitu. Minggunya ibadah gereja, Jumatnya kadang-kadang masih di mata. Artinya itu saya menjadi orang yang munafik, betul? Orang yang setengah menerima Yesus. Padahal saya sudah iya ajarannya benar. Tapi saya munafik, makanya Tuhan sendiri gitu. Akhirnya saya sadar bahwa saya nggak bisa begini. Saya declare di seluruh sosmed, di semua komunitas, di keluarga saya bahwa I'm Christian. Saya orang Kristen. Dan saya seperti melepaskan beban. Setelah mengakui, kami coba, karena saya bukan ahli loh. Kalau ahli saya berdoa, ini bukan tahu. Jadi saya pasang beban, saya copot semuanya. Copot semua. Coba Kristen kan? Sekarang media menteri pergian enggak? Pergian apa dia? Pergian. Tapi betul enggak butuh yang begitu? Tidak. Saya yang dulu masih muslim sudah berjuang begitu. Walaupun sampai sekarang belum selesai, mereka masih beribadah di depan kita dan di dalam istana negara. Sakit enggak? Sakit. Bagaimana bisa di dalam diri sendiri kita tidak bisa beribadah dengan berkeyakinan? Dan saya berjuang mencoba. Saya sekarang masih memperjuangkan undang-undang pendidikan pesantren dan pendidikan agama, bagaimana itu mengkategorikan orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha. Bagaimana bisa ada undang-undang yang menyatakan kalau ada ponsel itu harus di atas 25 orang. Bagaimana bisa dan harus izin dulu.
Kan luar biasa. Nah, 2 tahun itu saya musik itu terus saya bilang mau tato. Tutup bukan dia. Nah, di perjalanan itu Pak, saya ketemu dengan seseorang yang kasihan dengan ya saya dengan itu aja kasihan. Yuk kerja sama gue, bantu gue. Oke. Dan tidak ada yang gimana lagi Pak. Luar biasanya saya tiba-tiba dari mana aja. Padahal saya termasuk cowok ada ya Pak. Main oriented. Tapi saya tidak main. Tapi mungkin itu adalah jalan Tuhan. Tanggal 19 Desember 2018 pagi saya diminta ke apartemen beliau. Lalu dia berkata, Tirta, karena saya kan pernahnya Tirta Rasa gitu kan ya, boleh cek di penjara bukan, boleh cek di YouTube. Tirta, kamu berangkat ke Israel. Saya orang baru, new kafir. Kafir kan? Siapa orang? Diminta berangkat ke Israel. Siapa gue gitu kan? Tapi saya tidak nikmat tadi itu. Kalau memang ini tanggal di jalanmu, gue akan berangkat. 19 Desember. Suka cita nggak? Suka cita apa dia? Kalau dengan kita kan pasti suka cita ya. Lalu sorenya sekitar sore jam 3 jam 4 itu tanggal 19 yang sama, saya ditelepon sama adik saya, Mas, papi meninggal. Jadi dalam satu waktu itu saya mengalami yang namanya sukacita dan duka cita. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pasti semuanya adalah karena dia. Kita lahir pun karena dia. Kita dari dunia karena dia. Dan sampai tangan kita bakal tidak. Kalau salah, selalu karena dia ada di dunia. Nah, karena saya sudah mengimani, ya, mengimani Yesus, waktu bapak saya meninggal malam itu, karena teman-teman saya adalah baik dari komunitas Kristen, ada yang lainnya bertaksi. Jadi malam itu tuh di tempat saya itu yang pas kami jatuh banyak waktu. Keluarga besar saya itu kebetulan. Jadi saya kalau merhatiin ini nanti atau mana, saya perhatiin dulu ini milikku, oh mana gue, oh banyak ini hobi gue. Terus saudara-saudara sepupu saya adalah orang yang kalau berpesan itu banyak orang. Cinta-cinta karena memang itu adalah keyakinan mereka. Ya, mereka boleh keyakinan di dalam Islam, tidak boleh ada Islam namanya itu tidak boleh tutupi di dalam berpakaian Islam. Pada saat mereka pakai saya iya, saya masuk, kan saya pertama nih Pak, adik saya dua, masih musik juga banyak, tapi yang mereka sudah mulai goyang dengan saya. Jadi saya mau anak yang mau musik, mengakui dan kembali Yesus. Saya bilang, saya izin ya, mau mendoakan hati saya berdasarkan keyakinan saya. Dan di situ saya baru merasakan kehadiran Tuhan. Mereka nyikir tanpa berkata apa-apa. Lalu kami beribadah, dipimpin sahabat saya pendeta Andres. Sudah lalu paginya yang luar biasa. Jadi dibawa ke Rawamangun, dimakamkan. Jadi mereka sudah tutup itu. Luar biasa lagi mereka sudah mulai buku Yasin dan gitu kan. Lalu sekali lagi ya Tuhan, saya anak pertamanya, saya percaya dengan keyakinan saya dan saya percaya Anda punya keyakinan sendiri. Izinkan saya untuk berdoa secara keyakinan saya dan tidak ada yang membantah. Itu kuasa Tuhan. Karena dulu saya itu kan di sidang Pak ya, Kristen dan Bang, kenapa mas ini? Karena saya paham Pak, karena saya pernah belajar juga, dia buka ayat, saya buka ayat.
akhirnya ada ditemukan bahwa akhirnya melepaskan saya. Tapi Tuhan memperlihatkan kepada keluarga saya dan saya pada saat papi saya meninggal itu. Kuasanya berbeda, Pak. Keluarga saya yang Islamnya kuat bisa membiarkan pada waktunya itu, dulu sebelumnya itu kita bertentangan, Pak. Itu bukan yang percaya saya hebat, tidak. Bukan karena saya mentang-mentang pertama papi saya, tidak. Itu semua karena kuasa Tuhan. Dan saya percaya. Singkat kata, setelah papi saya meninggal, jadi dulu papi saya itu sakit ya, umur 83 tahun. Paru-paru kirinya mengecil. Karena dari SMA dia cerita merokok. Sampai dia tua, sampai saat itu dia masih nyangkol. Nyangkol itu juga dari rokok. Ya, suatu saat dirawat di rumah sakit di Sunter. Lalu saya pernah bawa pendeta. Tapi dia nggak dilarang. Mau. Tapi bapak saya yakin ini. Karena ini saya akan berbahasa dari sini. Iya. Pada saat pendeta itu mendoa, itu pernah dikeluarkan. Secara jaringan mungkin mereka papi saya tidak bisa mengatakan dia, tapi batin dan hatinya itu mengakui Kristus. Jadi salah satu orang di keluarga besar, baik kedua laki maupun perempuan, yang bisa menerima masuk Kristen saya mengakui Yesus Kristus adalah papi saya. Papi saya hanya bilang, jadilah Kristen yang baik. Papi saya Muslim, tapi dia sederhana dia. Jadilah Muslim yang baik. Kristen yang baik. Lalu setelah meninggalnya itu, saya akhirnya berangkat ke Israel. First class. Tanpa uang sepeser pun. Ada yang nyambungin. Dan ikut di sana saya ikut yang produktif, jadi datangnya itu ke tempat yang sesuai dengan Alkitab. Saya lahir 17 Januari 71 dan saya dibaptis di Sungai Yordan 14 Januari. Artinya begitu tahun ini adalah saya benar-benar lahir sebagai anak Tuhan. Dan saya bertanya itu adalah jalan ya. Saya lahir di jalan karena saya yang tadi nyokapir itu baru tapi dipanggil ke anak Tuhan. Pulang dari Israel di sana saya mengalami 2 hal yang pencurahan Roh Kudus, Mas. Ini kesaksian disaksikan Tuhan. Pada saat di tempat di mana Tuhan Yesus pergi ke surga. Pada saat kita ibadah, itu banyak, menurut kayak kecil lah, ini besar banget kecil pun. Tiba-tiba dalam 8-10 detik saya budak nih. Padahal saya lihat dia orang yang makan lagi doa, lagi doa, yang lain berdoa, tapi saya tidak mendengarkan suara satupun. Saya pikir karena itu di ketinggian, di atas seperti itu, terus kami berjalan Pak ke atas makam Raja Daud, di mana di atasnya itu ada Arum. Saya berdoa, tiba-tiba seorang pendeta dari saudara yang saya tidak kenal dan baru kenal si ibu, dia cari mana kita. Lalu saya kemarin kan nggak mau tampil Pak, karena biasa kalau saya tampil pasti ditanya polisi kan begitu. Saya ngumpet aja di belakang doanya Pak. Tapi ke sini, jadi saya tampil ya, bukan pendeta namanya Om Ling, pendeta dia. Ketika saya melihat hati Bapak itu kelip, terus di dalam sangka kayak sangka buruk besi. Lalu ada tangan membuka sangka besi itu dan mengalir salib di hati saya.
lalu melihat saya berjalan ke atas mengenakan jubah putih dan mahkota. Saya nggak marah. Lalu akhirnya pada saat itu saya tanya, karena kejadiannya pasti pada saat di sungai sumur air pun saya berdoa ya. Kemudian itu nggak boleh mengucapkan apa yang saya doakan, saya berdoa gitu. Saya kan saya kasih bawa maaf gitu. Jadi ini kalau pendeta perempuan bisa tahu saya mau berdoa gitu. Masih belum percaya waktu itu. Di situ saya akhirnya diajak ngobrol dan Pak Tirta siap-siap pulang ke Indonesia. Bapak harus percaya ngomongnya namanya. Jadi kemarin berangkat saya masih gondrong. Berangkat masih ketemu nggak saya gondrong? Masih ya. Jadi saya masih gondrong, saya suruh cukur rambut segala macam. Puji Tuhan, saya mengalami trade setelah belajar saya. Trade itu sangat sederhana. Saya yang tadinya merokok bisa 4 bungkus, sekarang tidak pernah merokok satu. Iya, Pak, itu biasa. Saya tadi 4 bungkus sehari. Dan saya sekarang sedang berusaha untuk memulai namanya. Saya akan memberikan kesaksian apapun untuk kebenaran Kristus. Saya tidak akan menyembunyikan apapun itu, karena yang harus disampaikan adalah kebenaran, bukan dogma agamanya, bukan itu. Jadi saya itu sehingga suatu hari saya mengalami pencurahan Roh Kudus. Ada saatnya saya tidur tiba-tiba terguncang semua itu, terus katanya saya mengucapkan bahasa lidah bahasa roh. Tapi saya takut, Pak. Takutnya adalah saya adalah manusia biasa yang berdosa. Saya tidak ingin kebenaran saya tersampaikan hanya karena ada yang ingin saya. Jadi satu hal yang saya sampaikan bahwa komitmen dan doa itu penting terhadap Tuhan Yesus, karena menjadi anaknya itu adalah sebuah komitmen, bukan hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita tahu akan arti dari Kristus itu sendiri dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang tentang Kristus. Jadi mulai sekarang, Bapak-Bapak Ibu, yuk kita sampaikan kebenaran Kristus tanpa perlu takut apapun, karena Tuhan Yesus pasti bersama kita. Tidak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.